Your followers are serial killers. Dude, this is so cool! You did it, you Halo semuanya, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Mimin kembali lagi akan membawakan sebuah alur cerita film yang bercerita tentang dua sahabat, yaitu Becky yang diperankan oleh Grace Caroline Carey dan Hunter yang diperankan oleh Virginia Gardner. Keduanya memiliki kesamaan hobi, kegiatan yang selalu memacu adrenalin, yaitu memanjat ketinggian. Suatu ketika mereka melakukan aksi memanjat sebuah puncak menara radio yang sudah tua, tidak terpakai lagi dan berada di sebuah wilayah terpencil. Namun aksi mereka kali ini ternyata tidak berjalan mulus. Mereka berdua harus terjebak di sana di ketinggian 2000 kaki atau setara dengan 600 meter. Penasaran bagaimana mereka bisa terjebak di sana? Bagi teman-teman yang ingin mengetahui jalan cerita lengkapnya, dapat menonton film ini dengan secara utuh dengan judul Fall yang rilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Scott Mann. Bagi teman-teman pecinta alur cerita film, ini dia alur ceritanya. Wanita ini sebut saja Becky, sudah 51 minggu mengalami depresi. Setiap malam ia menghabiskan waktu untuk minum minuman keras di bar yang menjadikan ia sebagai seorang pecandu alkohol. Selain itu, kini ia menjadi pribadi yang lebih tertutup, termasuk terhadap ayahnya sendiri. Semua ini mulai terjadi ketika ia mengalami sebuah tragedi yang merenggut nyawa suaminya, di mana 51 minggu yang lalu, ia dan suaminya yang bernama Dan melakukan sebuah pendakian tebing yang ditemani juga oleh sahabat mereka yang bernama Hunter. Pendakian yang awalnya sangat menyenangkan, tiba-tiba menjadi sebuah tangisan dan penyesalan bagi Becky. Dan saat itu sedang berusaha memasang pengait tali di sebuah lubang. Namun tanpa ia sadari, seekor burung yang sedang bersarang di sana tiba-tiba terbang dari dalam yang membuat Dan terkejut dan kehilangan keseimbangan. Dan terjatuh dari ketinggian lebih dari 200 meter setelah pengait lain yang menahannya tidak sanggup lagi menahan berat badannya. Ia pun tewas seketika. Sejak kejadian itulah, Becky sangat terpukul. Sang ayah yang bernama James tentu saja khawatir dengan keadaan putrinya. Ia berusaha mendorong Becky untuk melupakan Dan dan kembali melanjutkan kehidupannya. Ia bahkan memberikan perumpamaan apabila situasinya berbalik dan Becky yang saat itu terjatuh dari tebing, apakah mungkin Dan akan bersikap sama seperti Becky yang sekarang ini? James yakin 1000% Dan akan tetap melanjutkan hidup dan bahkan melupakan Becky. Mendengar hal itu, Becky semakin marah pada ayahnya dan memilih untuk pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Becky semakin menjadi-jadi. Saat ia menelpon, nomor Dan seperti biasa untuk sekedar mendengarkan suara nada sambung yang menggunakan pesan suara suaminya, tiba-tiba saat itu sudah terputus. Ia kembali melampiaskan rasa frustasinya dengan meneguk sebotol alkohol dan banyak sekali obat penenang sambil memandangi foto suaminya. Pada keesokan harinya, Becky kedatangan tamu sahabat karibnya, yaitu Hunter. Ternyata sama halnya seperti Becky, Hunter juga mengaku terpukul setelah kematian Dan. Oleh sebab itulah ia mengambil waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri
Namun saat ini Hunter sudah berhasil mengobati traumanya. Hunter mengaku sedih setelah mendengar kabar Becky melalui ayahnya beberapa minggu lalu. Ia pun memutuskan untuk datang berkunjung ke rumah Becky untuk mengajaknya memulai petualangan baru. Hunter meyakinkan Becky untuk melawan rasa takut dan kembali menjadi dirinya yang dahulu, karena bagaimanapun juga, Dan pasti tidak suka melihat keadaan Becky yang sekarang. Untuk memulai lembaran kehidupan yang baru, Hunter mengajak Becky memacu adrenalin dengan cara memanjat sebuah tower radio yang bernama B67 TV Tower dengan ketinggian mencapai 2000 kaki atau setara dengan 600 meter. Hunter pun menyarankan kepada Becky untuk menaburkan abu jasad suaminya dari tower ketinggian itu sehingga ia bisa tenang untuk memulai lembaran hidup yang baru. Awalnya Becky menolak ajakan Hunter karena ia merasa masih belum siap. Namun pada keesokan paginya, akhirnya ia pun luluh dan setuju untuk memanjat tower tersebut setelah melihat abu jasad Dan yang masih tersimpan dan merenungkan kata-kata Dan yang selalu berpesan, "Jika kamu takut mati, jangan pernah takut untuk hidup." Singkat ceritanya, keduanya pun akhirnya berangkat menuju lokasi tower. Tower itu terletak di sebuah padang gurun tandus yang lumayan jauh dari kota. Mereka membutuhkan waktu perjalanan sekitar 6 jam. Di perjalanan mereka berdua saling berbagi cerita, bahkan Becky saat itu sedang melihat-lihat galeri foto dan video yang ada di ponsel Hunter. Ia penasaran setelah melihat sebuah adegan foto di mana Hunter bersama seorang pria, namun wajahnya tidak terlihat. Rupanya itu adalah sosok pacar yang dirahasiakan oleh Hunter selama ini. Menjelang malam, Becky dan Hunter berhenti di sebuah motel dan restoran untuk beristirahat di sana. Saat keduanya makan malam, Becky melihat-lihat video YouTube milik Hunter yang sekarang sudah terkenal sebagai seorang YouTuber. Tiba-tiba baterai HP milik Becky habis. Saat ia meminta izin untuk mengisi baterai pada seorang pelayan, pelayan meminta bayaran. Hunter kemudian mengalihkan perhatian pelayan itu dengan bertanya di manakah lokasi menara tower radio yang sedang mereka cari. Si pelayan pun menunjuk sebuah lampu gelap-gelip yang merupakan lampu satu-satunya di ujung menara radio. Hunter kemudian menunjukkan trik kepada Becky bagaimana cara mengisi daya baterai HP menggunakan charger tanpa harus menggunakan colokan listrik, yaitu dengan cara memasang colokan itu pada lubang bola lampu yang ada di meja. Keesokan paginya, Becky terbangun dari mimpi buruknya setelah mendengar suara klakson mobil yang dibunyikan oleh Hunter. Dalam mimpi itu, Becky baru terbangun dari tidurnya bersama Dan suaminya. Namun tiba-tiba suasana romantis berubah menjadi menakutkan saat Becky melihat tubuh suaminya berlumuran darah. Becky dan Hunter pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tower radio. Ketika akan keluar dari parkiran tempat mereka menginap, sambil menyetir, Hunter ternyata melakukan siaran langsung di channel YouTube-nya. Hal ini membuat ia kurang fokus hingga keduanya hampir saja akan tertabrak oleh sebuah truk yang melaju kencang. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi tower itu berada. Namun lokasi itu terlihat ditutupi oleh pagar lengkap dengan papan peringatan agar tidak ada orang yang memasuki kawasan tersebut, sehingga mobil mereka tidak bisa masuk. Namun karena sejak awal mereka bertujuan untuk memanjat tower itu, jadi mereka pun nekat meninggalkan mobil mereka di sana, lalu melompati pagar pembatas dan berjalan kaki sejauh kurang lebih 2 mil. Sambil berjalan, Hunter kembali melakukan siaran langsung di channel YouTube-nya. Becky mendadak terkejut setelah melihat seekor anjing liar yang masih hidup dimangsa oleh 2 ekor burung pemakan bangkai. Mereka berdua lalu mengusir burung-burung itu. Hunter mengambil foto bangkai hewan naas itu, lalu mempostingnya di media sosial miliknya. Tanpa diduga, ternyata orang-orang banyak menyukai foto tersebut. Hal ini membuat Hunter semakin bersemangat melakukan petualangan selanjutnya agar bisa mengabadikan ke dalam foto dan video.
Sedangkan Becky merasa sedikit ngeri setelah memandangi kedua burung pemakan bangkai yang bertengger tidak jauh dari mereka. Keduanya pun akhirnya sampai di kaki tower radio. Sambil melakukan lap, Hunter terlihat begitu bersemangat dan takjub dengan ketinggian tower yang merupakan salah satu dari 4 tower tertinggi di Amerika Serikat. Berbeda dengan Becky, ia hanya terpaku ngeri sampai-sampai ia terlihat ketakutan dan gemetaran setelah memperhatikan menara tersebut. Ia sempat ingin membatalkan rencana mereka. Namun Hunter kembali meyakinkan agar ia jangan membiarkan rasa takut itu menghantuinya. Ia harus bisa menghadapinya secara langsung. Jika ia bisa mengalahkan rasa takutnya, maka ia akan bisa mengalahkan apapun. Hunter terus meyakinkan Becky kalau ia jauh lebih kuat dari yang ia kira. Becky akhirnya kembali percaya diri. Hunter lalu memasangkan pengait sabuk tali pengaman yang saling terhubung dengan mereka. Keduanya pun mulai menaiki satu persatu anak tangga yang mengarah sampai ke puncak tower. Dapat dilihat kondisi tower itu sangatlah rapuh, mengingat tower itu memang sudah tua dan tidak terurus lagi. Hingga sebuah anak tangga yang dipegang oleh Becky terlepas yang membuat Becky kembali merasa takut. Hunter yang berada di atas Becky terus menyemangatinya agar ia melanjutkan pendakian. Tanpa disadari oleh keduanya, ternyata terdapat banyak sekali baut-baut yang sudah dalam kondisi longgar. Ketika mereka sampai di separuh pendakian yang berada di ketinggian 300 meter, Becky meminta waktu untuk beristirahat sejenak dan meminta minum kepada Hunter. Keduanya kembali melanjutkan menaiki satu persatu anak tangga menuju ketinggian 600 meter. Ketika mereka sampai di atas, kengerian kembali menghadapi Becky ketika harus menaiki tangga eksternal terakhir yang harus mereka naiki berada di sisi luar menara. Hal ini membuat Becky semakin gugup dan ketakutan, sedangkan Hunter justru terlihat sangat santai dan menikmati aksi mereka itu. Hunter terus menyemangati Becky agar memiliki keberanian untuk terus menaiki tangga. Setelah berhasil mengumpulkan sedikit demi sedikit keberaniannya, Becky kembali menaiki anak tangga yang masih menyisakan ketinggian 70 meter sebelum sampai ke puncak menara. Ketika sampai di 2 mangkuk pemancar yang berada di jalur tangga, Becky sempat mengajak Hunter untuk kembali turun karena mereka harus melewati jalur yang sempit itu. Hunter terus memaksa agar Becky mengikutinya dan melewati jalur tersebut. Beruntung mereka bisa melewatinya tanpa ada kendala yang berarti. Keduanya kembali melanjutkan menaiki tangga untuk menuju puncak. Hunter sempat menggoda Becky dengan menggoyangkan tangga yang mereka pijak. Hal ini membuat Becky sangat ketakutan. Tanpa disadari keduanya, aksi Hunter tersebut ternyata memicu salah satu baut penyangga tangga terlepas. Setelah beberapa saat, Hunter yang berada di atas akhirnya bisa sampai duluan di atas puncak menara yang disusul oleh Becky. Ketika Becky menaiki anak tangga terakhir, tanpa disadari kembali salah satu baut penyangga tangga terlepas. Raut kebahagiaan terpancar di wajah mereka berdua setelah berhasil sampai di menara puncak B67 TV Tower. Mereka pun kemudian merayakan keberhasilan itu dengan mengabadikan momen indah itu, mulai dari selfie, membuat video dengan ponsel, sampai mengabadikan momen bergelantungan di atas ketinggian dengan menggunakan kamera sebuah drone. Kini tibalah bagi Becky untuk menaburkan abu jasad dan suaminya dari ketinggian yang diiringi dengan tangis kerinduan. Tanpa diduga, Hunter yang selama ini terlihat riang ternyata juga ikut menangis. Setelah saling menguatkan perasaan mereka, keduanya pun bersiap untuk turun menggunakan tali pengaman yang saling terhubung. Ketika Becky yang mendapat giliran pertama untuk turun menuruni tangga lebih dulu, disinilah awal mula petaka terjadi. Baru beberapa langkah anak tangga yang ia lewati, tiba-tiba semua baut penyangga terlepas dan tangga itu pun semuanya terjatuh ke bawah yang membuat Becky bergelantungan sambil ketakutan setengah mati di ketinggian yang sangat mengerikan.
Beruntung tali pengaman Becky masih terhubung dengan Hunter yang masih berada di atas, dan Hunter masih sempat berpegangan pada penyangga tiang lampu. Dengan sekuat tenaga, Hunter akhirnya berhasil menarik Becky kembali naik ke atas. Setelah melihat semua tangga sampai pemancar telah jatuh, Becky pun mulai panik karena mereka akan terjebak di sana. Posisinya yang terlalu tinggi membuat mereka tidak bisa mendapatkan sinyal sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Becky berhasil menemukan sebuah teropong dan sebuah pelargan. Saat Hunter melihat situasi lokasi di sekeliling tower yang sepi, Becky melihat tas mereka yang berisi minuman, drone dan semua peralatan mereka ternyata ikut terjatuh dan tersangkut di pemancar tower. Hal ini membuat Becky semakin panik. Namun Hunter berusaha meyakinkan dan menenangkannya kalau mereka akan selamat setelah nanti memakai pelergan untuk menarik perhatian seseorang yang akan melaporkan ke 911. Karena keduanya terlalu sibuk memikirkan jalan keluar, mereka bahkan tidak menyadari kalau paha Becky telah terluka. Hunter pun dengan cepat mengikat luka di paha Becky dengan menggunakan kemeja miliknya. Tanpa banyak yang bisa mereka lakukan, keduanya pun membuat dokumen video mereka terjebak di sana yang akan diunggah oleh Hunter di channel YouTube-nya nanti. Di rekaman video itulah Hunter mengungkapkan alasan dia membuat video blog ataupun YouTube selama ini karena Dan. Musibah yang menimpa Dan membuat ia sadar hidup ini hanya sebentar. Ia hanya ingin memberi pesan kepada penggemarnya kalau hidup ini terlalu singkat. Oleh karena itulah agar memanfaatkan setiap momen untuk melakukan sesuatu yang membuat kamu merasa hidup. Pernyataan itu membuat Becky takjub kepada Hunter karena selama ini ia mengira Hunter yang bertingkah konyol di setiap videonya itu tujuannya semata hanya karena uang. Setelah 5 jam terjebak di sana, Hunter melalui teropong melihat sebuah mobil karavan yang berada cukup jauh dari sana. Ketika ia memeriksa ponsel, Hunter mengingat postingannya yang terakhir saat masih di bawah, yang berarti di area yang lebih bawah mereka mungkin saja bisa mendapatkan sinyal. Mereka pun akhirnya sepakat untuk membuat postingan permintaan tolong dan menurunkan ponsel Hunter dengan menggunakan tali pengaman. Sayangnya meskipun mereka sudah berusaha menurunkan ponsel sampai di batas terendah, mereka tetap tidak bisa mendapatkan sinyal. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka pun sepakat untuk menjatuhkan ponsel Hunter, berharap di bawah sana postingan permintaan tolong mereka akan terkirim. Hunter kemudian memasukkan ponselnya ke dalam sepatu, lalu memberikan bantalan kaos sepatu dan bra miliknya untuk memastikan ponselnya tidak rusak saat sampai di dasar tanah. Sambil menunggu bantuan, Hunter pun menggunakan teropong melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang mungkin melewati lokasi tersebut. Tanpa sengaja, Becky melihat sebuah tato angka di kaki Hunter yang selalu disebutkan oleh mendiang suaminya. Namun saat itu Becky tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena yang terpenting sekarang bagaimana caranya mereka bisa turun dan selamat dari tower tersebut. Tak lama kemudian Hunter pun melihat seorang lelaki yang berjalan bersama anjingnya di bawah tower. Mereka berdua pun berteriak meminta tolong. Bahkan Becky sampai melemparkan kedua sepatunya untuk menarik perhatian lelaki tersebut. Sayangnya lelaki itu tidak mendengar mereka sehingga ia pun pergi begitu saja. Becky sempat ingin menembakkan flare gun untuk menarik perhatian lelaki itu, namun dicegah oleh Hunter karena lelaki itu tidak akan melihatnya di kondisi masih terang. Karena peluru flare gun itu hanya satu, kesempatan terbaik menggunakannya adalah saat malam tiba. Hunter yang terus mengamati lelaki itu melihat kalau ia berjalan menemui rekannya di sebuah mobil karavan yang tadi ia lihat. Ketika mereka berdua menunggu keadaan semakin gelap, tiba-tiba Hunter melihat dua lelaki yang ada di mobil karavan sedang berkemas pergi dari sana. Hunter pun menyuruh Becky untuk menembakkan flare gun. Usaha mereka untuk menarik perhatian kedua lelaki itu akhirnya berhasil. Kedua lelaki di sana menyadari keberadaan mereka. Kedua lelaki itu pun mendekati tower. Tak disangka, bukannya menyelamatkan Becky dan Hunter, kedua lelaki itu malah mencuri mobil Hunter dan pergi begitu saja.
Rasa putus asa pun kembali menyelimuti mereka berdua. Malam ini mereka terpaksa harus menginap di atas tower dengan kondisi dehidrasi, kelaparan, dan kesakitan di tengah keheningan malam di padang gurun. Hunter yang sudah mulai mengantuk hampir saja terjatuh. Beruntung masih sempat diraih oleh Becky. Hunter kemudian memperbaiki ikatan luka di paha Becky. Saat itulah di bawah penerangan lampu tower, Becky kembali melihat tato di kaki Hunter. Ia pun memberanikan diri untuk menanyakan apa maksud tato di kakinya itu. Karena sudah tidak mungkin menutupi semuanya lagi, Hunter pun akhirnya mengakui kalau ia sempat berselingkuh dengan suaminya selama 4 bulan sebelum mereka menikah. Hunter meminta maaf pada Becky karena ia sudah mencintai suaminya. Ia benar-benar sudah menyesali perbuatannya dan ia juga sudah melupakan Dan sejak Dan menikah dengan Becky. Mendengar hal itu, Becky pun mencoba memaafkan Hunter karena semuanya juga sudah berlalu walau dengan rasa kecewa. Mereka berdua duduk saling diam hingga siang menjelang ketika alarm Becky berbunyi yang ia pasang saat mereka menjatuhkan HP milik Hunter untuk mengirim pesan bantuan kepada para pengikut Instagram 24 jam yang lalu. Keduanya kemudian teringat pada drone yang ada di dalam tas dan berpikir kalau mereka mungkin bisa menggunakan drone itu untuk mendapatkan bantuan. Hunter kemudian memutuskan untuk berinisiatif turun mengambil tas yang berisi drone menggunakan tali. Sebelum turun sekali lagi Hunter meminta maaf kepada Becky. Ketika Hunter sampai di ujung tali, ternyata talinya sedikit kurang panjang untuk tangannya bisa meraih tas yang ada di pemancar. Karena tak ada pilihan lain, Hunter pun memutuskan untuk melompat ke pemancar. Setelah berhasil mendapatkan tas mereka, Hunter berniat untuk kembali naik. Namun, ia kesulitan untuk bisa meraih tali. Tak kehilangan akal, Hunter mengaitkan tasnya menggunakan tongsis, lalu kembali melompat ke arah tali. Dengan dibantu oleh Becky yang juga menariknya, Hunter mencoba naik mendaki menara tanpa mengaitkan tali pengaman. Ketika sampai di tangga yang tersisa di bawah puncak, Hunter mencoba meraihnya, namun naas, genggaman tangan Hunter yang satunya tidak kuat berpegangan yang membuat ia terjatuh. Untuk sesaat, Becky terpaku, lalu dengan gugup, ia secara perlahan melihat ke arah bawah. Ia dapat bernapas dengan lega. Ternyata Hunter berhasil meraih tasnya sehingga ia berhasil selamat. Karena tangan Hunter terluka dan ia tidak bisa memanjat, terpaksa Becky lah yang harus menarik talinya. Setelah Hunter berhasil naik, Becky yang sudah sangat kehausan lalu meminum air yang ada di dalam tas. Mereka berdua lalu bergegas membuat catatan permintaan bantuan yang akan dibawa oleh drone menuju motel. Dengan dipandu oleh Hunter, Becky menerbangkan drone yang mereka terbangkan sebelum malam tiba. Namun sayang, baru beberapa saat mengudara, drone itu tiba-tiba kehabisan daya. Becky terpaksa menarik kembali drone dan beruntung ia berhasil menangkapnya. Becky kembali merasa putus asa dan merasa akan segera mati di sana. Hunter kembali mencoba menyemangatinya agar tidak panik. Ketika malam, Becky yang baru terbangun dari tidurnya tiba-tiba panik karena tidak menemukan keberadaan Hunter. Tiba-tiba ia diserang oleh burung pemakan bangkai. Menggunakan lampu ponselnya, Becky berusaha mengusir burung tersebut. Alangkah terkejutnya ia ketika cahaya lampu ponselnya mengarah ke tubuh Hunter yang sudah tewas. Beruntung itu hanyalah mimpi. Hunter masih ada di sampingnya. Ketika Becky memandang ke arah lampu tower yang ada di atas mereka, tiba-tiba ia mempunyai ide untuk mengisi baterai drone menggunakan cara Hunter, yaitu melalui saluran lubang lampu tower. Pada keesokan paginya, setelah meminum air terakhir yang tersisa, Becky pun nekat memanjat lebih tinggi untuk mengisi daya baterai drone. Setelah mencolokkan pengisi daya di lubang lampu, Becky harus bertahan menahan posisi yang melelahkan selama 1 jam untuk menunggu daya baterai itu terisi sampai penuh. Namun aroma bau amis dari darah luka di pahanya membuat ia beberapa kali diserang burung pemakan bangkai. Beruntung dengan segala perjuangan, Becky pun akhirnya berhasil mengisi daya baterai drone sampai penuh. Keduanya kemudian bersiap untuk menerbangkan drone itu sampai ke motel terdekat.
Naas perjuangan mereka kembali gagal karena saat di persimpangan jalan menuju motel, drone mereka malah ditabrak oleh sebuah truk dan hancur begitu saja. Hal itu pun membuat Becky dan Hunter merasa sangat sedih sekaligus frustasi. Bahkan Becky merasa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melewati satu malam di tempat tersebut. Kini harapan satu-satunya yang mereka miliki adalah ponsel milik Becky. Becky pun bertekad ingin mengirimkan pesan pada ayahnya dengan cara menjatuhkan ponselnya. Jadi ia pun meminta Hunter untuk meminjamkan sepatunya yang sebelah. Namun secara tidak terduga, Hunter malah menjawab kalau ia tidak bisa menyerahkan sepatunya karena tubuhnya berada di bawah. Tak disangka ternyata dari sejak kemarin, Becky hanyalah berhalusinasi sejak insiden Hunter turun mengambil tas. Ia sebenarnya tidak berhasil naik kembali ke atas. Becky hanya berhasil menarik tas mereka. Sementara itu Hunter saat itu terjatuh ketika berusaha meraih tangga di bawah puncak dan tubuhnya tersangkut di menara pemancar dan kini telah menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai. Ketika malam, badai mulai datang menyelimuti gurun di sana. Becky yang sudah putus asa membuat sebuah video perpisahan sekaligus permintaan maaf pada sang ayah. Karena selama ini ia tidak sadar kalau ayahnya sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Becky yang sudah lemah dihampiri oleh seekor burung pemakan bangkai. Burung itu pun perlahan mendekati tubuh Becky dan bersiap untuk mematok kakinya. Tanpa diduga oleh burung tersebut, Becky tiba-tiba terbangun dan menangkap burung tersebut dengan tangan kosong. Becky membunuh burung itu dan lantas memakannya. Setelah mendapatkan energi yang cukup, Becky bersiap turun menuju ke pemancar menggunakan tali. Ia menulis pesan pada sang ayah, lalu memasukkan ponselnya ke dalam sepatu Hunter dan sepatu itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Hunter. Hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan ponsel Becky tidak rusak, sehingga pesan permintaan tolongnya bisa terkirim kepada sang ayah. Tak disangka usaha Becky ternyata berhasil. Sang ayah bersama tim SAR akhirnya berhasil menemukannya, dan ia pun berhasil diselamatkan, dan film pun berakhir. Oke semuanya, demikian tadi alur cerita film PAL yang cukup menegangkan. Semoga saja cara Mimin dalam bercerita bisa dimengerti dan bisa membuat kalian semua terhibur. Berjumpa lagi di video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.